Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk contoh soal yang pertama, ya. Jika ada Y sama dengan sin X. Di sini udah ada grafiknya ya. Yang akan kita cari adalah koordinat titik A, B, dan C. Perlu diingat bahwa kalau koordinat ya, koordinat itu apa? Koordinat itu dia nanti kita harus mencari X, Y. Nah, kalau grafik sin X, kemarin sudah kita lihat bahwa grafik sin X itu, coba kita lihat ya. Nah, di sini grafik sin X, berarti yang hitam, itu maksimal adalah 1, minimal adalah -1. Berarti di sini dia 1, di sini adalah -1. Kita udah tahu koordinat titik Y-nya. Selanjutnya dilihat di sini. Titik puncak yang pertama yaitu pi/2. Berarti di sini tinggal pi/2. Lalu di sini ada pi. Dari 0 ke pi/2 berarti ditambah pi/2. Pi/2 ditambah pi berarti ditambah pi/2. Berarti di sini ditambah jadi 3 pi/2. Di sini 2 pi. Lalu selanjutnya di sini berapa? Di sini adalah 5 pi/2. Baru yang di sini adalah 3 pi. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri berarti negatif. Di sini berarti negatif pi/2. Di sini negatif pi. Lalu di sini negatif 3 pi/2. Baru di sini adalah titiknya adalah negatif 2 pi. Nah, kalau titik A posisinya di sini. Berarti dia X-nya 2 pi/2, baru Y-nya 1. Berarti koordinat titik A ini dia sama dengan X-nya tadi pi/2, Y-nya adalah 1. Titik B posisinya di sini. Dia X-nya adalah 5 pi/2, Y-nya 1. Berarti koordinat titik B di sini adalah 5 pi/2,1. Lalu yang titik C itu posisinya di sini. Dia X-nya adalah -3 pi/2, berarti -3 pi/2,1 karena Y-nya 1. Kalau misalkan yang B ya, yang ditanyakan adalah koordinat titik potong. Koordinat titik potong terhadap sumbu X. Di titik berarti kalau titiknya adalah ada D sama E. Berarti titiknya D dan E. Berarti titik D bisa kita cari, D-nya di sini. X-nya tadi udah kita cari pi, 0 karena Y-nya 0. Lalu yang E itu di sini berarti 3 pi, 0. Nah, untuk contoh nomor 1, mencari titik koordinat sebagai
berikut. Kita lanjut contoh yang nomor 2, yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Misalkan yang A itu merupakan fungsi f theta sama dengan 2 sin theta. Diingat ya bahwa fungsi sin itu adalah maksimumnya 1, minimumnya min 1. Berarti tinggal kita kalikan yang depan. 2 kali 1 sama dengan 2. Yang ini berarti 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Nah, berarti sudah ketemu maksimumnya itu 2, minimumnya itu adalah negatif 2. Kita coba contoh yang lainnya, yaitu yang B. Misalkan G theta sama dengan 4 dikurangi 3 sin theta. Nah, berarti tadi untuk sin atau cos itu dia mempunyai maksimum 1, minimumnya adalah negatif 1. Tinggal kita masukkan ke persamaannya, yaitu yang 4 dikurangi 3 kali 1 sama dengan 4 dikurangi 3, berarti sama dengan 1. Yang kedua kita masukkan negatif 1, berarti 4 dikurangi 3 kali negatif 1 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, dari sini sudah ketahuan bahwa ini nilai minimum, di sini nilai maksimum. Ya, sudah ketemu. Contoh yang lain, misalkan yang C. Di situ misalkan H theta-nya sama dengan 13 dikalikan cos theta dikurangi 53,4 derajat. Ya, ingat nilai cos tadi Bu Nurul sudah menyampaikan di awal, dia selalu maksimum 1, minimumnya min 1. Tinggal dikalikan di depannya. Berarti tinggal ada 13 dikali 1 sama dengan 13, baru 13 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 13. Nah, ketemu di sini maksimum dan yang di sini adalah minimum. Ya, jadi contoh yang nomor 2 itu mencari nilai maksimum minimumnya gimana. Kita lanjut untuk contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga ini kita akan menentukan amplitudenya itu berapa dan periodenya berapa. Perlu diingat bahwa satu periode itu dia harus memiliki satu lembah dan satu bukit. Kalau lembah itu berarti yang ada di bawah, kalau bukit yang di atas. Berarti ada berapa di sini? Kita hitung. Dari yang di sini sampai yang di sini, yang di tengah-tengah ya. Kita hitung. Ada 1, 2, 3 setengah, 3,5 periode. Sedangkan di sini ada yang di sini dia ada 1 lembah, berarti sama halnya yang ballpoint merah itu setengah periode. Nah, berarti di sini 3,5 ditambah setengah periode berarti sama dengan 4 periode. Atau cara yang lain, lihat
di sini ada bukitnya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bukit. Lembahnya ada berapa? 1, 2, 3. Ini setengah, berarti 1 ya. Berarti sama 4 lembah. Berarti di sini ada 4 bukit, ada 4 lembah. Itu artinya ada 4 periode. Ya. Jadi mau pakai cara yang mana terserah. Nah, setelah mencari periode, kita mau mencari amplitudo. Amplitudo itu lihat maksimumnya. Jadi di sini Bu Nurul tulis amplitudo. Biasa nanti ditulis A, itu sama dengan maksimumnya. Maksimumnya berapa di sini? 1. Berarti otomatis amplitudo ini sama dengan 1. Contoh yang selanjutnya yaitu yang 3B ya. Misalkan di sini ada grafik lagi. Lihat untuk mencari periode. Dilihat di sini ada 1, 2. Ada 2 bukit. Lembahnya ada berapa? 1, 2. Ada 2 lembah. Berarti kalau ada 2 bukit sama 2 lembah, dia ada berapa periode? Berarti 2 periode. Ya. Jadi dari sini sampai sini itu 1 periode. Lalu yang dari sini sampai sini itu 1 periode. Berarti otomatis 1 ditambah 1, dia jadinya 2 periode. Lalu amplitudonya berapa? Amplitudo atau biasa disebut dengan A itu sama dengan maksimumnya. Maksimumnya berarti berapa di sini? Maksimumnya 2, berarti amplitudenya adalah 2. Gitu cara mencari amplitudo dan periode. Untuk contoh yang keempat, jika diketahui fungsi fx sama dengan a cos x ditambah b, dengan a-nya kurang dari 0, mempunyai nilai maksimum 8 dan minimum negatif 2, tentukan nilai a dan b. Nah, kalau misalkan ada soal kayak gini, kita tulis dulu fungsinya yang di sini, Bu Nurul pindahkan di bawah. Fx sama dengan a kalikan cos x ditambah b. Ya. Nah, A-nya di sini diketahui kurang dari 0 berarti negatif. Sedangkan nilai cos itu dia maksimumnya 1, minimumnya adalah negatif 1. Ya. Berarti kalau di sini A-nya negatif, di sini ada misalkan A-nya negatif kali negatif 1, hasilnya adalah positif A. Lalu kalau A-nya negatif dikalikan 1, itu hasilnya adalah negatif A. Ya. Jadi dia nanti dilihat bahwa kalau di sini negatif, dia akan berkebalikan di sini. Tinggal A dikalikan negatif 1 sama A dikalikan 1 ditambah B. Nah, A-nya di sini negatif. Ya, A-nya di sini negatif, di sini juga negatif. Berarti kalau negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Berarti di sini nanti hasilnya adalah positif, di sini negatif. Kalau positif tambah B dengan negatif tambah B itu akan lebih besar positif ditambah B. Berarti positif tambah B itu hasilnya nanti adalah maksimal. Di sini negatif ditambah B berarti hasilnya adalah minimum. Ya, Bu Nurul ulangi lagi.
A-nya tadi dia kurang dari 0 berarti negatif ya. Negatif kali negatif positif. Kalau B ditambah suatu bilangan positif, maka dia akan lebih besar dari B ditambah dengan bilangan negatif. Berarti otomatis yang di sini bisa Bunda sama dengan kan maksimumnya tadi 8. Di sini minimumnya adalah negatif 2. Bunda tulis ulang, berarti yang di sini menjadi negatif 1 kali A berarti negatif A ditambah B sama dengan 8. A kali 1 berarti yang ini Bunda sampaikan di sini. A ditambah B sama dengan negatif 2. Ada 2 persamaan berarti kita menggunakan eliminasi. Misalkan di sini Bunda tambah. Berarti di sini habis B tambah B berarti 2B sama dengan 6. B-nya ketemu 3. Kalau B-nya sama dengan 3, berarti tinggal masukin ke persamaan. A ditambah B sama dengan negatif 2. A ditambah B-nya tadi 3 sama dengan negatif 2. A-nya sama dengan negatif 2 dikurangi 3. A-nya ketemu sama dengan negatif 5. Jadi nilai A-nya negatif 5, nilai B-nya adalah 3. Itu untuk contoh dari fungsi trigonometri dasar.